Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Channel ini akan membagikan khotbah dari Bapak Evangelis Daud Tony yang berjudul Indonesia akan menjadi macan Asia. Langsung aja kita tonton videonya. Thomas. Malam Pak Daud, selamat malam, puji Tuhan, haleluya. Kita doa ya Thomas. Ya Pak Daud. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawas pribadi Tuhan. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Thomas. Ya Pak Daud, selamat malam, gimana Pak Daud? Saat ini semakin seru politik sekarang itu Mas. Makin seru Pak ya, politik sekarang saat ini ya Pak Daud. Kenapa Pak Daud? Thomas. Iya Pak Daud. Ini bisa terjadi dua poros atau tiga poros. Dua poros atau tiga poros ya Pak Daud ya. Tapi bisa terjadi dua poros bila capres cawapresnya itu Bapak Prabowo bersama Bapak Ganjar, Thomas. Oh berarti Pak Prabowo wakil, Pak Ganjarnya presiden itu Pak ya? Capres presidennya Prabowo, cawapresnya Ganjar. Oh diubah ya Pak Daud? Atau cawapresnya itu Ganjar, capresnya Prabowo. Itu lebih bagus. Karena saat ini perlu figur militer, Thomas. Iya Pak Daud, perlu figur militer Pak Daud ya. Iya. Atau cawapresnya Pak Prabowo, capresnya Pak Ganjar. Bolak-balik aja, Thomas. Ya, jadi tinggal nanti kebesaran partainya Pak ya. Apakah mau menggantikan posisi capres dan cawapres Pak? Tapi menurut saya capresnya Prabowo ya. Capresnya Pak ya. Kenapa capresnya Prabowo? Ada suatu kisah nyata yang saya bicara sama almarhum Jenderal Pramono Edi, Thomas. Ya. Jadi gini, Thomas. Untuk menjadi presiden 2024 itu harus seorang presiden yang siap untuk mengambil resiko dan siap tidak populer. Siap tidak populer. Siap menanggung resiko, mengambil keputusan resiko, dan siap untuk tidak populer untuk keselamatan negara, Thomas. Keselamatan negara Pak Daud ya. Karena posisinya saat ini dalam posisi Indonesia, Thomas. Ya. Habis COVID Corona. Yes. Pandemi. Jadi untuk keamanan nasional harus perlu seorang presiden yang tidak bisa diatur oleh partai apapun. Yes, tidak bisa diatur oleh partai apapun Pak Daud ya. Dan itu hanya satu, Prabowo. Prabowo, siap Pak Daud. Itu menurut Jenderal Pramono Edi, dia cerita bahwa Jenderal Prabowo ini adalah seorang prajurit komando yang betul-betul hebat, Thomas. Dan dia itu waktu di kesatuan itu benar-benar melindungi anggotanya, Thomas. Yes. Dan jiwa korsa yang sangat tinggi untuk NKRI, Thomas. Yes. Nah, jadi cawapresnya itu Bapak Ganjar, capresnya Prabowo.
Indonesia pasti jaya, Thomas. Amin. Berarti bisa meneruskan keberhasilan Pak Jokowi ya Pak ya? Dua-duanya semuanya adalah yang aman untuk kelanjutan program Pak Jokowi. Yes. Ganjar itu dari PDIP, partai yang kuat, dan Ganjar itu kan juga gubernur Jateng, dan Pak Ganjar itu juga orang yang baik, Thomas. Betul. Nah, karena gini Thomas, Pak Prabowo itu ibaratnya itu dia hanya cukup namanya ditulis dalam sejarah sebagai presiden, Thomas. Kenapa? Ini yang pertama, semua pengalaman dia sudah mengalami, pernah jadi menantu presiden, Jadi menantu presiden. dan pernah menjadi prajurit komando, Yes. sudah di lapangan, Sudah di lapangan. sudah di medan pertempuran, Sudah di medan pertempuran. otomatis dia punya pengalaman untuk mengambil keputusan. Yes. Otomatis dia punya pengalaman ya pada waktu untuk ambil keputusan ya. Dan jiwa prajurit komandonya dia tetap pegang teguh, karena panglima tertinggi itu adalah presiden. Yes. Nah, begitu dia menjadi bawahan Bapak Jokowi di Kemenhan, Kementerian Pertahanan, dia tegak lurus sama panglima tertinggi, sama Bapak Jokowi. Yes. Nah, itu tidak mudah, dan itu hanya dimiliki seorang jiwa prajurit, Thomas. Jiwa prajurit seperti Pak Prabowo ya Pak ya. Dan itu namanya prajurit komando. Prajurit komando. Nah, karena saya kan bersama Edi Wibowo dari kolonel sampai kasat, KSAD, sampai pensiun, sampai meninggal, Thomas. Yes. Dan saya tahu persis kalau Kopassus, Komando Pasukan Khusus, itu merah putih di dadanya, Thomas. Yes. Nah, merah darah dan tulangnya adalah merah putih, Thomas. Yes. Jadi untuk 2024 harus presiden yang siap ambil risiko. Coba bayangkan, Thomas. Prabowo itu dia adalah seorang jenderal, tapi ingat dia pernah menjadi oposisi, betul? Betul. Dan dia selama jadi oposisi tidak pernah ngerecokin pemerintah. Yes. Dan dibuktikan sampai dari pemerintahan SBY sampai pemerintahan Jokowi loh, Thomas. Yes. Dia tidak ngerecokin dan tidak memberontak. Itu tidak mudah loh, Thomas. Itu kalau bukan prajurit komando nggak bisa, Thomas. Yes. Betul. Karena posisinya kan waktu zaman SBY dia bukan koalisi loh, Thomas. Betul. Makanya Jenderal Edi Wibowo berkata, jarang ada seorang prajurit komando yang punya jiwa yang besar seperti Prabowo. Betul. Gimana, Thomas? Betul, Pak. Selama ini Pak Prabowo selama jadi menteri sangat diam, Pak. Nggak banyak mengrecoki Pak Jokowi, Pak. Dan ingat, Thomas, sebagian besar prajurit Kopassus itu merah putih. Merah putih. Dan tunduk tegak lurus kepada panglima tertinggi. Yes. Nah, makanya Kopassus itu melegenda di Indonesia, Thomas. Kenapa? Betul. Bukan hanya sebagian besar, mungkin 99%, Thomas. Saya tidak berani ngomong 100%, karena itu miliknya Tuhan, Thomas. Betul, Pak Daud. 99% itu Kopassus itu merah putih, Thomas. Merah putih, siap Pak Daud. Dan darah itu mengalir di tubuh mereka, Thomas. Yes, Pak Daud. Dan Prabowo ini, menurut Jenderal Edi Wibowo, adalah seseorang yang 100% jiwa prajurit komando, Thomas. Yes. Dibuktikan ada, Thomas. Yes.
10 tahun pemerintahan Presiden SBY, Prabowo tidak pernah ngerecokin, Betul, Pak. tidak pernah memberontak, Karena memang dia seorang prajurit ya, Pak. Udah terlatih sebagai seorang dan prajurit. tidak pernah bikin masalah. Betul. Buktinya apa Thomas? Tangan kanannya Prabowo waktu zaman SBY adalah Glenny Kerupan. Nah, Glenny Kerupan itu adalah kawan saya baik untuk mengatur pertemuan dengan Jenderal Pramonedi Yes. dan untuk menyampaikan pesan-pesan. Saya sama Mayor Jenderal Glenny Kerupan itu bagian untuk sebelum adanya pertemuan antara Jenderal Edi Wibowo untuk dibicarakan ke Presiden Pak SBY atau Ibu Ani, Thomas. Nah, Ya. selalu bicaranya sama saya dulu, Glenny Kerupan, baru setelah itu Glenny Kerupan bicara sama Pak Edi Wibowo Pramonedi, saya baru nyampaikan Pramonedi, Glenny nyampaikan ke Pak Prabowo, gitu Thomas. Yes. Dan saya kerja sama dengan Mayor Jenderal Glenny Kerupan itu 10 tahun, Thomas. Yes. Untuk bagian bawah, Thomas. Ya, Pak Daud. Untuk mengatur atau untuk membicarakan sesuatu hal untuk Pak Edi Wibowo atau untuk mengatur pertemuan sebelum ada pertemuan Pak SBY dengan Pak Prabowo, Thomas. Itu Glenny Kerupan ngomong dulu ke saya, ngobrol dulu, sampaikan ke Pak Edi, baru ke Ibu Ani, baru ke SBY. Itu dulu 10 tahun, Thomas. Dan Prabowo ini, Thomas, tidak pernah merepotkan atau ngerecokin atau minta apapun. Yes. Ngerti, Thomas? Ngerti, Pak Daud. Dan ada satu hal saya tidak bisa lupa. Waktu itu Jenderal Edi Wibowo cerita sama saya. Waktu itu Pak Edi Wibowo nelpon ke Pak Prabowo. Waktu itu Pak Edi Wibowo Pangkostrat mau dilantik menjadi Kasat. Pak Edi Wibowo nelpon ke Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo, dan tahu enggak, nelponnya itu di samping saya, Thomas. Dan Pak Prabowo itu menghargai Edi Wibowo, walaupun Edi Wibowo itu adalah junior, Thomas. Yes. Tapi bintangnya 4. Wow. Nah, Pak Prabowo itu Pak Edi Wibowo dari Pangkostrat ke Kasat baru dilantik, Thomas. Yes. Sebelum dilantik sama waktu dilantik. Nah, itu kebesaran jiwa hati Prabowo itu hebat, Thomas. Yes. Dibuktikan 10 tahun tidak pernah merepotkan Bapak SBY. Yes. Hebat enggak, Thomas? Hebat, Pak Daud. Hebat sekali. Dan setelah itu 5 tahun zaman Pak Jokowi tidak pernah terdengar dia memberontak atau melawan. Betul enggak, Thomas? Betul, Pak Daud. Dan waktu jadi Kemenhan Kementerian Pertahanan, Thomas, dia juga tegak lurus dan menghormati Panglima tertinggi. Kalau saya lihat Pak Edi Wibowo berkata itu benar. Dan itu katanya untuk mencari jiwa prajurit seperti Prabowo yang sekelas jenderal itu tidak mudah. Yes. Jelas, Thomas? Betul, Pak Daud. Jelas. Jadi kalau saya perhatiin capres, cawapres tinggal dipilih, terserah Tuhan yang menentukan. Yes. Tapi pengalaman pribadi saya dengan Pranowo Edi Wibowo tentang Prabowo, saya beritahu dia betul-betul prajurit komando. Yes. Termasuk zaman 10 tahun saya saksi hidup melihat prajurit komando tetap ada dalam diri Pak Prabowo, Thomas. Yes.
dia tetap mementingkan negara. Coba Thomas, Pak Prabowo itu jabatan ada, uang ada, semua ada. Kalau dia tujuannya apa? Kalau enggak ada lagi kecuali untuk negara, Thomas. Betul, Pak Daud. Umur udah 70 tahun lebih. Betul, Pak Daud. Ibaratnya hanya ingin mengukir dalam sejarah menjadi Indonesia tambah baik. Itu aja, Thomas. Betul, Pak Daud. Nah, kalau saya dukung Pak Prabowo dan dukung Pak Ganjar. Dua-duanya saya dukung, Thomas. Yes. Nah, jadi kalau bisa itu ini kan ngobrol-ngobrol pendapat pribadi, Thomas. Betul, Pak Daud. Pendapat opini Pak Daud Tony ya. Saya tidak ikut politik dan tidak dibayar. Yes. Ini ngobrol santai ya, Pak ya. Saya tidak politik, tidak dibayar. Tidak dibayar, Thomas, tidak. Tetapi ini pengalaman hidup saya bersama Edi Wibowo dan bagaimana mengatur pertemuan antara Pramono Edi untuk menyampaikan pesan ke Pak SBY tentang Prabowo bersama Glenny Kairupan itu selama 10 tahun saya, Thomas. Iya. Nah, jadi saya ini kalau ngatur pertemuan itu Pak Glenny Kairupan sama saya, Major Jenderal ngobrol-ngobrol sama saya. Setelah ngobrol, pertemuannya apa, rencana apa, saya sampaikan Pak Pramono Edi baru ke Pak SBY, Thomas. Yes. Nah, itu pengalaman saya selama 10 tahun bersama Pramono Edi, Thomas. Yes. Dan betul-betul Pak Prabowo ini prajurit komando. Yes. Itu Thomas, perlu Thomas tahu, itu kalau capresnya itu atau presidennya terpilih itu Prabowo, Thomas. Yes. Positif itu Papua aman, Thomas. Papua aman ya? Karena dia seorang prajurit komando, mengambil keputusan tegas, Thomas, tidak ngambang. Tegas. Dan yang namanya teroris pemberontakan bakal langsung nyunsep semua, Thomas. Kenapa? Karena kita perlu presiden yang harimau, Thomas. Harimau, macan. Supaya jadi macan Asia. Yes. Nah, tapi kita juga perlu wakil presiden seperti Ganjar. Nah, itu loh, Thomas. Yang ahli strategi ya, Pak. Dan dekat dengan rakyat untuk di DPR, Thomas. Yes. Partai yang terkuat untuk DPR MPR. Karena presiden tanpa dukungan DPR MPR ya pusing juga. Betul, betul. Betul. Jadi Pak Ganjar ini sangat penting dan menentukan juga. Nah, tinggal salah satu bargaining siapa yang legowo itu aja, Thomas. Kita berdoa ya, Pak, biar semua yang terbaik dari Tuhan ya, Pak. Siapa yang apa, Thomas? Siapa yang legowo jadi capres dan jadi cawapresnya. Jadi kalau cawapresnya Pak Prabowo, oke. Capresnya Ganjar, oke. Oke. Dua-dua inilah yang paling cocok untuk presiden, Thomas. Yes. Menurut Thomas gimana? Mantap. Sepakat, Pak Daud. Kalau salah satu ada yang ngalah itu aja. Bagus, Thomas. Sebagai hamba Tuhan kita berdoa ya, Pak. Iya. Karena apa yang bisa ngamankan programnya Pak Jokowi ya hanya 2 orang ini, Thomas. Yes. Nah, jadi pokoknya saya dukung dua-duanya, Thomas. Iya, Pak. Kalau dua-duanya jadi capres, bingung saya, Thomas. Tapi kalau dua capres rugi, Pak. Nanti malah musuh bisa menang, Pak. Nah, makanya sebenarnya yang cocok itu salah satu di antara 2 ini ada yang legowo. Legowo. Yang penting kan kalau ini gambaran Thomas ya, Pak. Kan Pak Prabowo kan lebih tua, yang muda lebih ngalah.
Karena apa? Ganjar bisa naik presiden kok nanti setelah Pak Prabowo. Betul nggak Pak? Iya, harusnya salah satu ada yang ngalah ya. Iya. Ya yang muda kalah sama yang tua lah. Nah, kalau saran saya sih capresnya Prabowo, cawapresnya adalah Ganjar. Siap Pak. Tapi kalau tidak Ganjar ada loh Thomas. Siapa Pak? Gibran. Oh Gibran ya. Gimana Thomas? Cocok kalau Gibran Pak. Pokoknya ya sekarang ini ya bingung kita menentukan pilihan Thomas kalau dua-duanya itu bertarung, betul Thomas? Betul Pak Daud. Tapi kalau Indonesia itu akan aman benar-benar bila dipegang Prabowo Thomas. Betul Pak Daud. Sepakat Pak Daud. Sebagai presiden. Kenapa? Dia adalah prajurit komando. Komando. Siap. Dan terpilih memanggilnya. Nah itu Thomas. Siap Pak Daud. Itu kalau dalam tugas kan Pramono Edi selalu ingatkan saya itu. Masing boleh enggak saya ngomong waktu kalau saya sama Pramono Edi, kalau Pramono Edi ngasih briefing Thomas? Boleh Pak Daud. Kalau waktu briefing itu ya, prajurit komando, dengarkan perintah. Langsung saya siap, jenderal, siap. Itu semua Thomas. Wow. Berarti sertifikasi itu Pak Daud ya. Sertifikasi itu disiplin itu Pak Daud ya. Iya, waktu kalau Pramono Edi kan prajurit komando, dengarkan perintah. Gitu. Wah itu. Udah ngomong itu sudah siap gini Thomas. Siap. Saya sama beliau lama Mas. Iya Pak Daud, percaya Pak Daud. Yang pernah jadi Pangdam Diponegoro Mayor Jenderal Sunindyo kan tahu saya gimana dampingi beliau Thomas. Betul Pak Daud. Dari 2001 loh Thomas sampai beliau Iya, Pak Daud. wafat. Yes. Jadi saya beritahu Thomas, karena saya punya jadi untuk mencari seorang jenderal berhati besar dan tegak lurus, menghargai dan menghormati panglima tertinggi itu ya sulit Thomas, dan itu Sulit. hanya ada dalam diri jiwa Prabowo Thomas. Betul Pak Daud. Sebagai prajurit apa Thomas? Ya Pak Daud. Sebagai prajurit apa Thomas? Komando. Komando. Sebagai prajurit komando Pak. Pak Daud sudah pernah ikut pengalaman selama 10 tahun bersama Pak Edi Prabowo. Kalau Pak Pramono Edi briefing mau denger enggak Thomas? Mau Pak. Prajurit komando, Pertiwi memanggil kita. Pak, Dalam apa operasi lalu gitu Thomas. Langsung saya itu lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Nah, Wah, itu kalau berarti Pak Daud ya. kalau Pak Edi briefing komando ke saya gitu. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Ya itu enggak pulang kalau tugas belum selesai Thomas. Oh. Berarti nggak boleh gagal ya Pak. Lebih baik mati daripada gagal ya Pak. Iya. Itulah prajurit komando Thomas. Oh, dahsyat ya. Nah, Oke. jadi kalau Edi prajurit komando, Pertiwi memanggil kita. Gitu. Dengarkan perintah. Perintah sudah jelas. Gitu Thomas. Jadi perintah sudah jelas. Nah, saya 10 tahun gini nih Thomas. Sampai Ya. hafal. Siapa Daud? Jadi Thomas, seru ini Thomas. Dua calon ini. Yes. Dua-duanya punya kelebihan masing-masing Thomas. Betul Pak Daud. Ganjar kelebihannya dia adalah gubernurnya tempat saya Thomas di Jawa Tengah. Oh, yes. Wali kotanya Pak Gibran. Otomatis kan ya serba susah. Tapi kalau saya suka prajurit komando. Siap. Suka apa Thomas? Prajurit komando. Karena saya 10 tahun bersama Edi Wibowo dan saya dilatih dan berjalan dan senafas untuk
bersama Jenderal Wibowo sebagai prajurit komando, Thomas. Walaupun saya sipil, Thomas. Siapa? Sebagai apa, Thomas? Sipil, Thomas. CPG kok. Jadi bingung milih nih, Thomas. Iya Pak. Nah, Iya Pak Daud. jadi kalau saya suka mana, Thomas? Prajurit Pak Daud suka prajurit komando. Karena jiwa NKRI, dan kalau Pak Prabowo jadi presiden, yang jelas keamanan nasional pasti aman, Thomas. Karena dia seorang prajurit Komando, dan dia sudah ada komando. pernah di lapangan di Timor Leste, Thomas. Yes Pak Daud. Dan dia sudah mengalami perang, dan sudah mengalami bagaimana cara pembebasan sandera, bagaimana operasi lapangan, itu dalam diri Prabowo, Thomas. Yes. Kalau yang calon-calon yang lain sih saya tidak tertarik, Thomas, karena belum tahu rekam jejak, Thomas. Betul Pak Daud. Masih baru kampanye, baru tawarkan wacana. Karena apa, Thomas? Ingat, Thomas, untuk mencari orang kayak Prabowo ini di dunia ini mungkin susah, Thomas. Apalagi di Indonesia, Thomas. Mungkin kalau nyari jenderal seperti Prabowo 1000 banding 1, Thomas. Aduh. Ya. Karena apa? Bayangin, waktu jadi oposisi, dia tetap bersifat negarawan. Yes. Dan tidak merecoki siapapun ya Pak. Waktu 10 tahun zaman Pak SBY loh ya. Ya. Dan pada waktu zaman Pak Jokowi 5 tahun, dia tidak pernah bikin repot atau bikin masalah. Ya. Dan waktu jadi Menteri Pertahanan, dia tegak lurus mentaati dan melakukan perintah Pak Jokowi. Bayangkan loh, Thomas, ini jenderal loh, Thomas. Kalau bukan jiwa prajurit komando, ndak bisa, Thomas. Betul Artinya Pak Daud. dia betul-betul baret merah, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, di Indonesia ini, Thomas, yang ahli intelijen strategi itu setahu saya itu 2 orang, Thomas, Yes. yang langsung dilatih oleh Jenderal Elvi Murdani, Thomas. Yes. Setahu saya, Thomas, itu adalah Yes. Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Thomas. Ya. Kedua, Bapak Indro Priyono, Thomas. Yes. Nah, jadi 2 jenderal ini yang memiliki peran penting, Thomas, dan mereka Yes. adalah ahli intelijen strategi, Thomas. Yes. Nah, Siap. tetapi kalau strategi perang, cara perang ada, Thomas. Yang pasti itu Siapa, Pak? kawan saya, Letnan Jenderal Romulus Simbolon. Romulus Simbolon. Yes. Letnan Jenderal Romulus Simbolon itu dulu mantan sekretaris Dewan Penasihat Presiden, Thomas. Wis. Mantap. Itu kawan saya deket, Thomas. Yes. Jadi ingat, susah untuk mencari seorang prajurit sampai jenderal memiliki hati seperti Prabowo itu susah, Thomas. Yes. Tapi ingat, kalau prajurit komando rata-rata baret merah 99% itu NKRI tegak lurus, Thomas. Yes. Jadi kalau Prabowo Ya, jadi presiden, Indonesia pasti apa, Thomas? Aman. Negara-negara lain juga mengkeret, Thomas. Ya, takut Pak. Karena sudah terima Karena macan. Prabowo ini benar-benar macan, Thomas. Betul Pak. Kalau presidennya kucing kan gawat, Thomas. Betul Pak Daud. Gitu. Betul Pak Daud. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden, Indonesia benar-benar jadi macan Asia, Thomas. Macan Asia, macan dunia Pak. Bukan kucing. Yes. Dan dia pengalaman di lobby internasional dan lobby nasional. Untuk Betul, jadi Pak. presiden itu
punya pengalaman lobby nasional dan internasional. Tidak bisa hanya nasional, Thomas. Betul, Pak Daud. Dan harus bisa mengambil sikap dan keputusan untuk keamanan negara, Thomas. Betul, Pak Daud. Untuk saat ini yang terbukti baru Prabowo, Thomas. Betul, Pak Daud. Yang lain kita belum tahu rekam jejaknya, Thomas. Betul, Pak Daud. Sepakat. Ingat, Pak Prabowo sudah mengalami perang di Timor Leste. Betul. Dia baret merah, pasukan khusus. Kurang apa lagi, Thomas? Yes. Nah, yang menyaingi Pak Prabowo ada, Thomas. Siapa, Pak? Gibran. Nah, tapi sudah almarhum, Thomas. Oh. Dan sampai sekarang tidak bisa untuk menggantikan lagi. Siapa, Pak? Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, Thomas. Oh, Pak Sarwo Edi Prabowo ya. Itu ahli taktik strategi, Thomas. Yes. Ahli apa, Thomas? Strategi, Pak. Dan Letnan Jenderal Sarwo Edi ini, tahu enggak siapa Yes. dia, Thomas? Siapa, Pak? Temannya kakek saya. Pasti tak Oh. baik. Kan dari Purworejo, Thomas. Betul, Pak. Letnan Jenderal Sarwo Edi ini teman kakek saya, Thomas. Yes. Teman kakek guru saya. Ya otomatis Betul, tak Pak. baik-baik dong. Nah, itu legendnya Kopassus kan Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, Thomas. Betul, Pak Daud. Nah, kalau yang ngajari saya tentang intelijen tentang Sandi Yuda itu anaknya Jenderal Pramono Edi. Yes. Jadi Thomas, kita berdoa ajalah, Thomas, supaya Indonesia diberikan presiden yang terbaik. Betul. Gimana, Thomas? Betul, Pak Daud. Jadi capresnya yang terbaik ada 2. Betul. Apa, Thomas? Capresnya 3, Pak. Capresnya Pak Prabowo, cawapresnya Pak Ganjar, tinggal legowo saja, Pak. Iya. Legowo untuk kepentingan bangsa dan negara, Pak. Nah, saya beritahu kalau mereka tuh mau capres cawapres, Thomas mau ndak gundul? Jangan saya, Thomas. Atau pernah gundul ya, Pak Daud ya? Dulu pernah, no. Kalau saya gundul lucu, Pak Daud. Kayak kepala semangka. Karena yang cocok itu capres, cawapres, ya 2 orang ini aja udah Betul, yang Pak. pantas untuk Pak Daud ya. dilihat dari rekam jejak. Karena walaupun bagaimanapun Pak Ganjar itu gubernur tempat saya, Thomas, Jawa Tengah, dan itu kebanggaan, Thomas. Betul. Benar, Thomas? Betul, Pak Daud. Nah, tetapi kalau rekam jejak, jiwa prajurit komando sudah terbukti, Indonesia pasti aman, pasti maju, macan Asia, ya harus Prabowo presidennya. Nah, bingung tuh, Thomas? Ada yang tanya selain Ganjar, ada yang lain tidak. Tidak. Tidak ada yang cocok untuk saat ini. Yang cocok hanya 2 orang ini aja, Thomas. Betul lah, Thomas? Betul, Pak. Itu kalau capres Prabowo, cawapres Ganjar, itu kotak kosong, Thomas. Tidak ada yang mau maju. Karena pasti Berdua ya, Pak ya. buang-buang. Biar hemat biaya, Pak Daud ya. Hah? Biar hemat biaya. Tapi kalau misalnya capres Prabowo, cawapres Ganjar, Thomas, lawannya itu kotak kosong, Thomas. Ya. Atau kedua, tetap ada lawannya, tapi program kalah punya.
Program apa Thomas? Kalah punya Pak. Program apa Thomas? Kalah punya. Tapi kan baru analisa kita Thomas. Yes, Pak Daud. Mantap. Bukan Oke, Pak Tuhan, Daud. bukan Tuhan, bukan. Ya, 98% manusia, tapi yang menentukan Tuhan Yesus, Pak. Iya, betul Thomas. 2% Ya. tuh yang menentukan Thomas. Ya. Ingat Kita hanya Thomas, wacana, ngobrol-ngobrol santai. Tuhan yang menentukan, Pak. calon presiden yang menurut saya terbaik sekarang ya Pak Prabowo Thomas. Betul, Pak Daud. Sepakat. Karena kondisi negara habis dari COVID, kedua ekonomi, ketiga dunia Thomas. Dunia kan baru tidak baik Thomas. Betul, Pak Daud. Jadi tidak bisa presiden kucing Asia, tidak bisa Thomas. Ya bisa, Pak Daud. Atau tikus Asia, tidak bisa Thomas. Betul, Pak Daud. Jadi harus macan Asia Thomas. Macan Asia yang nggak menyong, tapi mengaum. Tapi dan itu hanya di Prabowo Thomas. Betul, Pak Daud. Ya kalau saya Thomas, ya itu analisa pribadi saya Thomas. Betul, Pak. Tapi kalau Pak benar-benar terjadi, apakah Pak Daud mau botak kepalanya, Pak? Jangan, biar Thomas saja atau Abraham. Abraham aja, Pak. Jangan saya, Pak. Abraham aja, Pak. Itu karena apa? Pak Prabowo itu kuat di Jawa Barat. Betul. Jawa Barat dan Sulawesi, Pak. Sumatera. Sumatera. Pak Sulawesi. Ganjar itu kuat di Jawa Tengah. Jawa. Jawa Tengah. Jawa Tengah, Pak. Menang, Pak. Pak Ganjar, Pak. Jawa Tengah. Saya kan orang Jawa Tengah. Asli wong Solo. Terus itu kalau Jawa Timur itu terpecah-pecah Thomas. Ya, Itu terpecah-pecah Thomas. betul, Pak. Nah, Sulut itu kuat Pak Prabowo. Yes. Nah, itu kalau yang daerah-daerah khusus daerah-daerah Sulawesi itu, nah itu Sumatera, nah itu Thomas. Menang ya, Pak ya. Dan jadi kalau capres Prabowo, cawapresnya Pak Ganjar, selesai Thomas. Selesai dah, menang tanpa menang kota kosong. Iya, nggak usah kampanye, Udah. Hah? Pasti menang ya, Pak ya. nggak usah kampanye Thomas. Pasti menang ya, Pak. Ya, sekarang 99%, nggak berani 100%. 1% milik Tuhan. Yes, oke Pak Daud. Siap. Dari Thomas, jadi kalau sampai Edi Wibowo dulu, saya kalau ngomong Prabowo ini ya ingat Bapak Edi Wibowo ngasih Edi briefing Prabowo. saya. Prajurit komando, dengarkan perintah. Pertiwi memanggil kita, gitu Thomas. Iya. Nah, jadi ini kenang-kenangan aja Thomas. Siap Pak Daud. Siap Pak Daud. Oke Pak Daud. Tanya jawab. Saya jawab ya. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah.
Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.